Assalamualaikum Kai. Waalaikumsalam nih. Lagi sibuk nggak? Nggak sibuk sih sebenarnya, tapi kayak aku lagi mikirin tentang petani Indonesia yang makin susah gara-gara perubahan iklim. Pembahasanmu itu sama kayak video yang aku tonton barusan. Masa sih? Iya. Apa nih? Nih, coba ya aku kirim. Oke. Indonesia adalah negara dengan luas wilayah mencapai 1,9 juta kilometer persegi dan kekayaan yang melimpah serta potensi pertanian yang besar. Hal itu tentunya sangat menguntungkan bagi para petani di Indonesia. Namun, para petani kini masih harus menghadapi tantangan besar akibat perubahan iklim yang mempengaruhi ketersediaan air dan hasil panen. Berbeda dengan Cina yang telah menggunakan teknologi canggih serta sistem irigasi modern, membuatnya lebih unggul daripada pertanian di Indonesia. Karena para petani Indonesia cenderung menggunakan teknologi tradisional yang menyebabkan keterbatasan pada hasil panennya. Panen soalnya airnya kurang seperti biasa-biasa gitu. Tanaman padi di wilayah Pantura Subang kekeringan dan mulai mati akibat tak ada pasokan air. Tak ada kegembiraan yang terpancar dari raut wajah para petani. Ya kalau ini dibiarkan bisa gagal panen sampai 2 bulan ya daya cair. Ketidakpastian musim dan perubahan pola curah hujan dikarenakan perubahan iklim dapat berpengaruh pada ketersediaan air irigasi dan kondisi tanah. Seperti yang dinyatakan oleh NASA bahwa adanya kenaikan suhu rata-rata global sebesar 1,64 Fahrenheit sejak abad ke-19, sehingga membuat para petani Indonesia merasa kesulitan dalam meningkatkan hasil produksinya. Hal ini tentu menjadi faktor penyebab utama penyebab kegagalan panen di Indonesia. Tuh kan Kai, sama kan apa yang kamu pikirin? Iya ya Neng, terus gimana ya solusinya? Bentar Kai, aku tanya dulu. Gimana caranya menyelesaikan masalah ini? Berikut solusinya. Hal ini dapat kita atasi dengan mengolah sistem air irigasi secara lebih optimal dan efisien. Karena kurangnya air dapat menurunkan hasil pertanian dan kondisi tanah, sedangkan kelebihan air dapat menyebabkan kerusakan pada akar dan menurunkan efisiensi nutrisi. Namun sayangnya, cara tersebut belum bisa direalisasikan secara maksimal dikarenakan petani harus memahami kebutuhan spesifik tanaman mereka, memantau kondisi iklim secara berkala dengan menerapkan teknik manajemen air. Solusi ini bisa direalisasikan dengan menggunakan inovasi ROOT, Real Time Overflow and Optimization Technology. ROOT merupakan sistem yang digunakan untuk mengolah sumber daya air dengan teknologi IoT dengan panel surya diikuti dengan sensor untuk memantau parameter lingkungan dan mengolah air sesuai perubahan musim. Sistem ROOT direncanakan memiliki berbagai macam sensor seperti Water Quality Sensor, yaitu untuk mengukur parameter kualitas air seperti pH, suhu, dan kandungan nutrisi. Selanjutnya ada Flow Meter, adalah sistem sensor yang mengukur aliran air dalam sistem irigasi untuk memastikan distribusi yang efisien. Soil Measure, yaitu untuk mengukur tingkat kelembapan tanah untuk memastikan irigasi yang efisien. Selain itu, ROOT juga memiliki sensor-sensor lainnya seperti Ultrasonic Water Level Sensor, Rain Gauge, Temperature and Humidity Sensor, Pressure Sensor, dan Solar Radiation Sensor. Setiap area atau titik di kebun dilengkapi dengan beberapa sensor yang terhubung ke satu transmitter. Transmitter ini berfungsi mengirimkan data dari sensor ke pusat pengelolaan data. Transmitter terdapat di beberapa titik strategis irigasi dan dilengkapi dengan panel surya yang memasok energi untuk menjaga sistem ROOT tetap beroperasi secara mandiri. Data dari transmitter dikirimkan secara nirkabel ke sebuah receiver utama, yaitu Raspberry Pi sebagai microcontroller dan LoRa sebagai penangkap sinyal. Dari receiver ini, informasi diteruskan ke server di ruang kontrol, di mana seluruh data dikumpulkan, dianalisis, dan disimpan.
Di ruang kontrol, sistem root memverifikasi apakah sinyal yang diterima aman atau menunjukkan kondisi yang tidak wajar. Jika terdeteksi adanya anomali atau kebutuhan air, root akan memeriksa apakah tanaman memerlukan air atau tidak. Jika tidak, root akan mencatatnya sebagai human dependent error dan mengirim notifikasi. Namun, jika sistem mendeteksi kebutuhan air, root akan mengecek transmitter mana yang membutuhkan irigasi dan mengirimkan sinyal ke irrigation relay. Jika data yang disampaikan adalah perintah untuk off, maka irigasi akan dimatikan. Jika diperintahkan untuk on, maka irigasi akan dinyalakan, sehingga sprinkler yang terdapat di kebun akan mengeluarkan air secara efisien berdasarkan kebutuhan tanaman. Sistem root juga terhubung dengan aplikasi di perangkat petani yang menampilkan informasi penting secara real-time seperti kondisi tanah, cuaca, kualitas air, dan rekomendasi irigasi berdasarkan analisis data yang diolah oleh AI. Hal ini memungkinkan petani untuk mengambil keputusan cepat dan tepat dalam pengelolaan air, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian. Tidak hanya itu, root juga dilengkapi dengan teknologi drone. Drone ini digunakan untuk melakukan survei kebun secara berkala. Dengan kamera dan AI, drone memantau kondisi visual kebun, termasuk jumlah rumput liar. Jika terdeteksi rumput berlebih, notifikasi akan dikirim ke aplikasi petani sebagai pengingat untuk melakukan pemotongan, membantu menjaga kesehatan dan kebersihan kebun. Dengan adanya penggunaan root dalam pengelolaan air untuk pertanian dapat menjadi solusi permasalahan iklim. Teknologi yang diciptakan oleh root berperan dalam peningkatan efisiensi penggunaan air dengan menyesuaikan irigasi sesuai dengan kondisi cuaca yang berubah karena adanya sistem sensor yang dapat memantau kuantitas air secara real time. Secara keseluruhan, penggunaan root dalam pertanian dapat mengurangi biaya operasional dan mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim secara efisien dan berkelanjutan. Oh, tahu. Jadi, gimana ini? Nah, jadi root adalah inovasi terpadu untuk manajemen sumber daya air yang cerdas dan berkelanjutan yang menggabungkan kekuatan IoT, energi terbarukan, dan artificial intelligence. Dengan adanya root, harapannya para petani dapat beradaptasi dengan perubahan musim dan memaksimalkan hasil pertanian. Yeay, selesai Kai? Belum nih. Duh, apa lagi? Kita belum jargon. Oh iya, 1, 2, 3. Maca gosong mau beradaptasi. Maca gosong mau teknologi canggih anti omong kosong. Maca gosong pilihannya.